Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Efektivitas Konten TikTok sebagai Media Promosi Produk Fashion Karakiriko pada Generasi Z. Next. Pada penelitian ini, kami akan membahas efektivitas konten TikTok Karakiriko sebagai media promosi produk fashion pada generasi Z. TikTok dipilih karena merupakan salah satu platform media sosial yang banyak digunakan dan efektif untuk pemasaran digital. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nih sejauh mana konten TikTok Karakiriko mampu menarik perhatian audiens, meningkatkan interaksi, serta membangun ketertarikan terhadap produk. Nah, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian pemasaran digital dan menjadi masukan bagi pelaku usaha fashion dalam menyusun strategi promosi yang lebih efektif melalui media sosial. Next. Baik, komunikasi persuasif merupakan proses terstruktur yang bertujuan untuk memengaruhi atau mengubah pendapat, sikap, hingga perilaku audiens secara sukarela melalui pesan verbal maupun nonverbal. Dalam era digital, kekuatan persuasi ini sangat terlihat pada platform TikTok di mana akun fashion@karakiri.com memanfaatkan video pendek sebagai media penyebaran pesan edukatif. Pengolahan pesan persuasif tersebut dianalisis menggunakan pendekatan teori CRM atau Cognitive Response Model. Teori ini berfokus pada respons kognitif aktif audiens saat menerima terpaan konten yang dibagi ke dalam tiga dimensi utama, yaitu pemikiran terhadap produk, penilaian kredibilitas komunikator, serta evaluasi estetika penyajian teknis video. Melalui proses kognitif tersebut, audiens akan membentuk sikap positif atau negatif yang pada akhirnya menuntun mereka pada keputusan perilaku dalam pembelian produk fashion. Next. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas konten promosi fashion at karakiri.co bertema based on body types di pelayan wanita pada generasi Z. Alur pemikiran dibangun di atas landasan teori kognitif respon model untuk membedah bagaimana stimulus berupa paparan pesan visual dan teks edukasi diproses secara kognitif oleh audiens. Kerangka berpikir ini memetakan alur evaluasi kognitif audiens yang mencakup tiga aspek respon kognitif utama, yaitu struktur pesan, kredibilitas model representatif, dan dan estetika transisi visual dan musik latar. Ketiga dimensi respon mental tersebut akan dinilai pengaruhnya dalam membentuk sikap positif audiens terhadap konten promosi, yang pada akhirnya melahirkan keputusan tindakan berupa minat beli. Hasil dari pendekatan kuantitatif satu variabel ini diharapkan dapat membuktikan signifikansi efektivitas promosi berbasis inklusivitas bentuk tubuh atau body positivity. Next. Metodologi penelitian ini menggunakan paradigma positivis, yaitu cara pandang yang melihat realitas sebagai sesuatu yang nyata, bisa diukur, dan memiliki hubungan sebab akibat. Paradigma ini dipakai untuk mengetahui apakah promosi karakiri.co di TikTok berpengaruh terhadap respon generasi Z. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang artinya data yang dikumpulkan berupa angka dan dianalisis secara statistik. Metode yang digunakan adalah survei, data dikumpulkan melalui kuesioner online melalui skala Likert. Data digunakan adalah data primer, yaitu data yang langsung dari responden. Populasi penelitian ini adalah generasi Z di Tangerang Selatan, yaitu yang lahir di tahun 1997 hingga 2012, aktif di TikTok dan tertarik pada konten fashion. Teknik yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan operasional konsep untuk menjelaskan variabel agar bisa diukur secara jelas. Variabel efektivitas konten TikTok karakiri.co dibagi menjadi beberapa dimensi, yaitu paparan, penggunaan media, ketertarikan, pemahaman, sikap, dan perilaku. Setiap dimensi memiliki indikator yang dijadikan pernyataan dalam kuesioner, seperti
Seberapa sering melihat konten ketertarikan pada konten fashion, memahami isi pesan, sampai kebiasaan membagikan konten. Jumlah responden sebanyak 100 orang dengan 30 responden untuk diuji coba instrumen atau pilot testing. Pengukuran penggunaan skala Likert dengan 4 pilihan jawaban, yaitu sangat tidak setuju satu, tidak setuju dua, setuju tiga, dan sangat setuju empat. Skala ini digunakan untuk mengukur pendapat dan persepsi responden agar bisa diolah secara kuantitatif. Next. Selanjutnya ada hasil dan analisis dari penelitian kami. Dalam penelitian ini, subjek penelitian ini difokuskan pada masyarakat kategori generasi Z yang berusia antara 14 hingga 29 tahun di wilayah Tangerang Selatan. Lalu seluruh subjek ini merupakan pengguna aktif platform TikTok yang telah terpapar oleh konten mix and match fashion dari konten karakiri jeans, style guide for all body types. Lalu penarikan sampelnya juga ditarik menggunakan teknik purpose sampling dengan 100 orang responden yang memenuhi kriteria spesifik tersebut. Lalu berdasarkan data yang telah berhasil dihimpun, karakteristik responden didominasi oleh kelompok usia yang produktif dan berpendidikan tinggi. Sebanyak 60 responden berada rentang usia 18 hingga 21 tahun dan diikuti oleh kelompok usia 22 hingga 25 tahun sebesar 30%. Lalu dari aspek tingkat pendidikan, mayoritas responden juga berstatus sebagai mahasiswa sarjana S1 dengan persentase yang mencapai 64%, lalu disusul oleh lulusan SMA sebesar 19%. Lalu ada tingkat keterlibatan audiens terhadap media sosial yang sangat tinggi, di mana 37 responden telah menyaksikan konten tersebut banyak sekitar 5 hingga 10 kali. Lalu 30 responden selanjutnya menonton sebanyak 11 hingga 20 kali. Hal ini merepresentasikan bahwa audiens merupakan kelompok yang cerdas digital dan memiliki kebiasaan konsumsi media yang intensif serta responsif terhadap perkembangan tren mode fashion. Next. Lalu dalam analisis kami menggunakan cognitive response models. Penggunaan efektivitas konten dilakukan menggunakan 16 pernyataan berbasis skala Likert menggunakan 4 poin, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, yang diorganisasikan ke dalam 3 dimensi utama, yaitu pemikiran terhadap pesan, pemikiran terhadap sumber, dan pemikiran terhadap eksekusi iklan. Yang pertama ada dimensi 1, pemikiran terhadap pesan. Pada dimensi ini mencakup 6 pertanyaan yang dapat mengukur sejauh mana audiens ini dapat membaca, memahami, dan juga merasakan manfaat dan dari pesan yang disampaikan dalam konten karakiri.co. Dalam dimensi ini menunjukkan bagaimana strategi penyampaian pesan karakiri.com menggunakan tulisan yang ringkas, visual model berdasarkan tipe tubuh, dan struktur video yang sangat progresif dapat berhasil menyampaikan informasi secara efisien kepada audiens. Next. Lalu ada dimensi 2, yaitu pemikiran terhadap sumber yang dapat menilai bagaimana audiens dapat mempersepsikan akun karakiri.co sebagai sumber informasi. Lalu apakah dianggap bisa relevan dan dapat dipercaya kredibel dalam menyampaikan tren fashion. Lalu ada dimensi 3, yaitu pemikiran terhadap eksekusi iklan yang dapat mengevaluasi cara teknis konten diproduksi dan disajikan yang mencakup kualitas visual, cara menyampaikan informasi, sinkronasi audio, dan daya tarik keseluruhan konten yang berhasil menciptakan relevansi emosional dengan audiens. Next. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa konten TikTok @karakiri.co efektif sebagai media promosi produk fashion pada generasi Z. Hal ini karena konten yang disajikan mampu memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, serta mendapatkan respon positif dari responden. Selain itu, visual menarik, audio yang mengikuti tren, dan penyampaian yang komunikatif juga menjadi faktor yang meningkatkan ketertarikan audiens. Lalu untuk saran yang diberikan, yaitu agar @karakiri.co terus mempertahankan dan mengembangkan konten yang edukatif, relevan, serta sesuai dengan kebutuhan generasi Z. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan responden agar hasil penelitian menjadi lebih dalam dan representatif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata.